Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita wa sallamta ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca satu hari minimal satu hadis. Kemudian kalau bisa kita berusaha menghafalnya, dan yang terpenting adalah memahaminya, dan yang paling penting lagi adalah kita mengamalkan apa yang kita baca. Di pesantren-pesantren biasa kita ada kajian, kami membahas kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah yang isi dari kitab ini berjumlah 42 hadis. Kami biasa menghafalnya satu hari satu hadis, dan kemudian dibahas, dan tentunya dalam pembahasan itu kita bisa memahaminya, dari pemahaman itu kita bisa mengamalkannya. Hadis yang pertama seperti biasa yang sudah kita ketahui adalah hadis mengenai niat. Langsung saja kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Habs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam Al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Artinya, dari Amirul Mukminin Abu Habs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang dia tuju. Diriwayatkan oleh dua ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah, yang biasa kita kenal dengan Imam Al-Bukhari, dan satu lagi Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi, yang biasa kita kenal dengan Imam Muslim. Jadi kitab ini adalah dua kitab sahih yang merupakan kitab hadis paling sahih. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita telusuri dulu mengenai asbabul wurud atau latar belakang hadis ini.
Diriwayatkan dari Imam At-Tabrani bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, di antara kami ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita. Nah, dulu ada seseorang yang ingin menikahi seorang wanita. Ketika itu berada di Mekah. Wanita itu bernama Ummu Qais. Namun wanita itu menolak. Jadi wanita ini menolak. Kemudian wanita ini ikut berhijrah ke Madinah. Maka laki-laki itu ikut berhijrah sehingga bisa menikahi Ummu Qais. Dari itu kami, kata Ibnu Mas'ud, memberinya julukan Muhajir Ummu Qais. Itu kira-kira asbabul wurud dari hadis ini. Sedikit kita membahas, jadi ada ahamiyatul hadis atau urgensi hadis. Kita sedikit bahas dari hadis ini, bahwa hadis ini tentu sangat-sangat penting karena menjadi orientasi seluruh hukum dalam Islam. Ini bisa dilihat dari pendapat para ulama. Di antara pendapat itu dikemukakan oleh Abu Dawud rahimahullah. Abu Dawud pernah berkata bahwasannya hadis ini setengah dari ajaran Islam. Karena agama itu bertumpu pada dua hal. Yang pertama sisi lahiriah atau amal perbuatan, dan yang kedua sisi batiniah atau niat. Kemudian ada pendapat juga dari Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Beliau berdua pernah berkata, hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Karena alasannya kenapa demikian? Karena perbuatan manusia, perbuatan kita ini terkait dengan tiga hal, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Nah, sedangkan niat ini ada dalam hati yang merupakan salah satu dari ketiga hal tersebut. Nah, jadi mengingat urgensinya hadis ini, maka banyak ulama yang mengawali berbagai buku dan karangannya dengan hadis ini. Imam Bukhari menempatkan hadis ini di awal kitab sahihnya. Coba lihat Sahih Bukhari. Pertama kali hadis yang ditulis oleh beliau ini hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian Imam Nawawi yang mengarang dari kitab ini pun demikian, menempatkan hadis ini pada urutan paling pertama dalam 3 karyanya. Di antaranya adalah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, coba bapak-bapak punya kitabnya kan, lihat hadis yang pertama adalah hadis ini. Kemudian Imam Nawawi menempatkan hadis ini di pertama dalam kitab Al-Azkar, kitab mengenai zikir-zikir, dan juga tentunya di dalam kitab ini Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menempatkan hadis ini pada bagian pertama. Ini dimaksudkan apa? Maksudnya adalah supaya para pembaca menyadari pentingnya niat, sehingga kita semua nih akan meluruskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala aspek, dalam segala bidang, baik menuntut ilmu, baik dalam pekerjaan, terutama dalam ibadah yang memang inti, sholat, haji, zakat, dan dalam perbuatan-perbuatan baik lainnya. Kita harus mengawali aktivitas kita dengan niat, dan niat itu hanya karena Allah semata. Nah, urgensi hadis ini pun dipertegas oleh riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah dengan hadis ini. Jadi materi khutbah Nabi SAW adalah hadis ini. Ya ayuhan nas,
innamal a'malu binniyat. Dan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diikuti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Isi dari khutbah Umar bin Khattab adalah hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau kita pelajari dalam Sahih Bukhari, jadi ada rangkaian perawinya. Itu ada namanya Alqamah bin Waqqas bin Mihsan. Jadi beliau ini adalah tabi'in kalangan senior. Mendengar hadis ini ketika Umar bin Khattab sedang khutbah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ini hadisnya, innamal a'malu binniyat. Baik, bahwa hadis ini satu lagi menurut Abu Dawud adalah setengah dari pelajaran agama Islam atau setengah dari ajaran Islam ada dalam hadis ini. Dan menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, sepertiga ajaran agama Islam, sepertiga ilmu itu ada dalam hadis ini. Dari situ maka kita bisa simpulkan fiqhul hadis atau kandungan hadisnya adalah yang pertama, hadis ini menjadikan segala sesuatu itu harus ada syaratnya. Sebelum melakukan sesuatu, kita harus melakukan niat terlebih dahulu. Para ulama sepakat bahwa perbuatan seorang mukmin tidak akan diterima dan tidak akan mendapatkan pahala kecuali jika diiringi dengan niat. Terutama dalam ibadah inti seperti sholat, haji, puasa. Niat ini merupakan rukun. Karenanya ibadah-ibadah sholat, haji, puasa tidak sah jika tidak diiringi niat terlebih dahulu. Kita mau sholat misalkan, ujuk-ujuk sholat aja, jadi harus ada niat dulu sebelum sholat. Nah, adapun dalam ibadah yang merupakan sarana dari ibadah inti, misalkan wudhu, mandi, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa niat merupakan penyempurna untuk mendapatkan pahala. Sedangkan mazhab Syafi'i dan ulama-ulama lain menyebutkan bahwa niat merupakan syarat sahnya sebuah ibadah. Maka dari itu ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali jika diiringi dengan niat. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertanya, harus kapankah kita berniat? Waktunya kapan? Kemudian tempat niat itu di mana? Maka jawabannya adalah waktu niat itu adalah di awal ibadah. Seperti ketika sholat di takbiratul ihram. Dalam sholat ya takbiratul ihram. Kemudian dalam haji ya ketika ihram. Nah, sedangkan puasa maka diperbolehkan sebelumnya, karena untuk mengetahui masuknya waktu subuh secara tepat cukup sulit kalau waktu dulu gitu kan. Baik, sekarang tempatnya niat. Di mana tempatnya niat? Ya tempatnya niat di dalam hati. Mahalun niat fil qalbi gitu kan. Jadi tidak disyaratkan untuk diucapkan. Adapun pengucapannya adalah untuk membantu konsentrasi hati saja. Dan adapun watalaffudu itu, talafud itu, jadi melafadkan niat itu hukumnya sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i. Kemudian disyaratkan menentukan secara tepat ibadah yang hendak dilakukan. Kita mau apain ini ibadahnya? Ya. Jadi tidak cukup hanya dengan berniat untuk melakukan salat secara umum, namun harus ditentukan. Misalkan salat zuhur atau salat asar atau salat maghrib. Harus ada penentuan spesifikasinya.
Itu untuk masalah niat. Kemudian hadis ini kan berbicara mengenai hijrah gitu kan. Jadi pada intinya hijrah dari negeri yang memang menolak ajaran Islam atau kita katakan negeri kafir, berhijrah ke negeri Islam adalah wajib bagi seorang muslim jika ia tidak bisa melakukan ajaran Islam dengan tenang dan tidak bisa melakukan ajaran Islam dengan terang-terangan, karena ajaran Islam itu yang wajib-wajib itu harus terang-terangan kita supaya menjadi syiar. Nah, hukum ini berlaku secara umum dan tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Ya, hijrah itu kapanpun itu. Adapun hadis dari Nabi SAW kan ada tuh, kita pernah dengar hadis la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fatu Mekah. Maksudnya ini adalah tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena apa? Karena Mekah sudah ditaklukkan, kan gitu. Itu maksud dari hadis itu. Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata hijrah pun biasanya digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjauhi hal-hal yang dilarang Allah disebut muhajir, kan kita. Wal muhajiru man nahallahu anhu, kan kita. Jadi begitu juga dengan seorang muslim yang tidak mau menegur saudaranya sesama muslim selama 3 hari. Begitu juga dengan wanita yang tidak mau, mohon maaf, berhubungan badan dengan suaminya, kan kita. Jadi seorang muslim kadang-kadang diharuskan untuk menjauhi saudaranya yang berbuat maksiat. Ia juga diperbolehkan menjauhi istrinya yang tidak taat kepadanya, sebagai pelajaran bagi si istri. Baik, kembali lagi ke masalah niat. Orang yang berniat melakukan kebaikan, kan kita suka ada nih, kita mau apa gitu kan, dalam niat kebaikan untuk melakukan amalan kebaikan. Tapi karena suatu atau lain hal, misalnya sakit parah atau meninggal dunia, sehingga ia tidak bisa melakukan apa yang sudah dia niatkan, maka ia tetap akan mendapatkan pahala. Salah satu ulama pernah mengatakan, yaitu Al-Baydawi, berkata, amal ibadah tidak akan sah kecuali jika diiringi dengan niat, karena niat tanpa amal diberi pahala, sementara amal tanpa niat adalah sia-sia gitu. Perumpamaan niat bagi amal ibarat ruh bagi jasad. Jadi kita beramal nih, tapi tanpa niat itu nggak punya ruh amal kita. Nah, begitupun jasad tidak akan berfungsi jika tanpa ada ruh, dan ruh tidak akan tampak jika terpisah dari jasad. Artinya kita hanya niat saja, tetapi tidak melakukan apa yang kita niatkan, akan kita. Baik. Tentunya hadis ini mendorong kita untuk ikhlas pada intinya dalam segala perbuatan dan ibadah, agar mendapatkan pahala di akhirat serta kemudahan dan kebahagiaan di dunia, insyaallah. Intinya ikhlas. Apapun yang kita lakukan, tentunya yang kita lakukan adalah kebaikan, dan jika kita niatkan hanya mengharapkan ridha Allah, senang di dunia, hati kita tenang. Dan jangan diragukan lagi, pahala di akhirat akan lebih besar yang akan kita dapatkan di akhirat bagi orang-orang yang ikhlas. Sebagai penutup, semua perbuatan baik yang bermanfaat jika diiringi niat yang ikhlas dan hanya mencari keridhaan Allah, maka perbuatan tersebut adalah ibadah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.